Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi dengan channel 1001 Info. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga pemirsa YouTube semua, semoga para sahabat semua selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, kucing merupakan salah satu hewan yang penuh berkah dan memiliki banyak keistimewaan. Kucing seringkali dijadikan hewan peliharaan dan diberi perhatian khusus oleh pemiliknya. Namun ketika kucing berantem di tengah malam, banyak orang yang merasa khawatir dan bertanya-tanya apakah ini pertanda buruk atau tidak. Dalam video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kucing berantem tengah malam dalam perspektif Islam. Sebelum dilanjutkan, dengan kerendahan hati saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kucing berantem di tengah malam dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan atau aturan yang mengatakan bahwa kucing berantem di tengah malam memiliki arti atau pertanda tertentu. Namun dalam perspektif Islam ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika kita mengalami kejadian seperti ini. Pertama-tama, sebagai umat Islam kita harus selalu menghormati dan menjaga kehidupan makhluk hidup termasuk hewan. Ketika kucing berantem di tengah malam, kita sebaiknya tidak membiarkan mereka terus berkelahi dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikan pertengkaran tersebut. Kita juga harus memperhatikan kondisi kesehatan dan kebutuhan kucing yang terlibat dalam perkelahian tersebut serta memberikan perawatan yang tepat jika diperlukan. Kedua, kita harus menghindari mempercayai mitos atau keyakinan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa orang mungkin percaya bahwa kucing berantem di tengah malam adalah pertanda buruk atau tanda adanya makhluk halus yang hadir di sekitar kita. Namun dalam Islam kita harus memperoleh pengetahuan yang benar dan tidak mudah terbawa oleh mitos atau keyakinan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Yang ketiga, sebagai umat Islam kita sebaiknya menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan makhluk hidup termasuk hewan. Ketika kucing berantem di tengah malam, kita sebaiknya tidak menggunakan metode kekerasan atau tindakan yang dapat menyakiti hewan tersebut. Sebaliknya, kita harus mencari cara lebih aman dan manusiawi untuk menghentikan pertengkaran tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam kita diajarkan untuk selalu memperhatikan dan menjaga kehidupan makhluk hidup termasuk hewan. Kucing berantem di tengah malam mungkin tidak memiliki arti atau pertanda tertentu, namun sebagai umat Islam kita harus selalu menghindari tindakan yang merugikan makhluk hidup termasuk hewan. Kita harus memperlakukan hewan dengan baik, menghargai keberadaan mereka, dan menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap aman dan nyaman untuk hewan. Dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak kehidupan makhluk hidup termasuk hewan, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Namun jika kita ingin mencari tafsir lain dari kejadian kucing berantem di tengah malam,
Ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa kucing berantem di tengah malam dapat menjadi pertanda adanya permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam keluarga atau lingkungan kita. Kita harus memperhatikan situasi sekitar dan mencari tahu apakah ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Namun perlu diingat bahwa kepercayaan ini tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi yang berbeda. Kita harus menghindari tindakan yang merugikan hewan dan orang lain serta mencari solusi yang baik dan bijaksana untuk mengatasi masalah yang ada. Allahu a'lam. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.